Inter Milan kini berada di ambang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, tim asuhan Christian Cifu hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi River Plate untuk memastikan tiket ke fase gugur. Jika mampu meraih kemenangan, posisi puncak grup akan menjadi milik Nerazzurri. Namun, situasi grup masih menyimpan beberapa kemungkinan. Bahkan, Inter bisa tetap lolos meskipun kalah, asalkan Monterrey gagal mengalahkan Urawa Red Diamonds di pertandingan lainnya. Jika Monterrey menang, maka persaingan akan menjadi lebih rumit. Dalam skenario 3 tim mengoleksi 5 poin, Inter, River, dan Monterrey, penentuan akan dilakukan berdasarkan jumlah gol dalam laga-laga head-to-head. Jika laga Inter versus River berakhir 0-0, Inter tetap lolos bersama Monterrey. Jika berakhir 1-1, Inter masih lolos, dan River bersaing dengan Monterrey lewat selisih gol grup. Jika hasil imbang mulai dari 2-2 ke atas, River menjadi juara grup dan Inter menempati posisi kedua. Namun, jika Monterrey menang dan Inter kalah dari River Plate, maka Nerazzurri dipastikan tersingkir dari turnamen. Dengan segala kemungkinan yang ada, satu hal jelas, nasib Inter masih sepenuhnya di tangan mereka sendiri. Hasil positif atas River Plate akan mengunci tiket ke babak berikutnya tanpa harus bergantung pada pertandingan lain. Inter Milan tampaknya tak perlu lagi berburu profil seperti Nikopas di bursa transfer. Seperti dilaporkan Tuttosport, jawabannya bisa jadi sudah ada dalam skuad, Valentin Carboni. Pemain muda Argentina itu menjadi pahlawan kemenangan atas Urawa Reds dengan gol krusial yang dicetak 260 hari setelah penampilan terakhirnya bersama Olympique Marseille, tepatnya pada 4 Oktober lalu melawan Angers. Gol tersebut menghidupkan kembali harapan besar terhadap Carboni, terlebih di musim yang sebelumnya dipenuhi spekulasi soal kedatangan Nikopas ke Inter. Kini, perubahan taktik dari 3-5-2 ke 3-4-2-1 memberikan peluang lebih besar bagi pemain dengan karakteristik seperti Carboni. Dalam formasi baru ini, pelatih Christian Cifu bahkan sempat harus mengadaptasi Nikola Zalewski karena kurangnya gelandang serang murni. Di tengah rencana Inter untuk memiliki 5 penyerang dalam skuad, Carboni berpeluang besar mengisi satu slot penting. Kombinasi Lautaro Thuram dan Boni Højlund disebut sebagai dua pasangan utama, sementara Pio Esposito dinilai masih butuh waktu, mengingat belum pernah bermain di Serie A. Berbeda dengan Carboni yang sudah mencicipi kompetisi kasta tertinggi bersama Monza. Dukungan internal pun menguatkan posisinya. Kapten tim, Lautaro Martinez, menjadi pendukung utama Carboni dan siap menyambutnya sebagai tandem dalam musim yang juga menjadi tahun penentu menuju Piala Dunia 2026. Dengan performa menjanjikan dan konteks yang menguntungkan, Carboni tampaknya siap menjadi kejutan manis dalam proyek baru Inter. 8 tahun telah berlalu sejak 18 Juni 2017, ketika seorang Lautaro Martinez muda menjebol gawang River Plate di Stadion Monumental. Kini, duel El Toro melawan La Banda kembali tersaji, namun kali ini dalam konteks yang jauh lebih besar, Piala Dunia antar klub. Dan Lautaro bukan lagi sekadar talenta belia penuh harapan, melainkan sosok pemimpin sejati di Inter Milan dan pilar utama tim nasional Argentina yang telah menjuarai segalanya. Dalam edisi terbarunya, La Gazzetta dello Sport menyoroti peran sentral Lautaro dalam fase transisi yang tengah dijalani Inter. Setelah pukulan telak di final Liga Champions, skuad asuhan Christian Cifu mencoba bangkit dengan susah payah. Di tengah ketidakpastian dan tekanan tinggi, Lautaro tampil sebagai figur yang memberi arah. Lautaro adalah pemilik restoran yang bukan hanya melayani pelanggan, tapi juga masuk dapur dan menyajikan hidangan bintang 3 Michelin, tulis Gazzetta. Dialah satu-satunya penyerang tersisa dari Inter lama, dan kini menjadi tumpuan utama Cifu. Bukan sekadar mesin gol, tapi juga pemimpin yang tak segan bicara lantang usai pertandingan. Kita harus kotorin tangan, angkat harga diri kita. Pesan kapten itu tegas, satu-satunya cara untuk bangkit dari trauma kekalahan di Munich adalah dengan memenangi pertandingan, bahkan melawan lawan yang dianggap lebih lemah seperti Monterrey dan Urawa Reds. Menurut Lautaro, kemenangan tidak datang dengan mudah, harus dikejar, diperjuangkan, dan dibangun, bukan ditunggu. Bagi Lautaro sendiri, Piala Dunia antar klub ini menjadi momen pembuktian. Ia tampak menjadi sosok yang paling cepat memahami pentingnya turnamen ini sebagai panggung kebangkitan pribadi dan kolektif. Di tengah sisa-sisa kelelahan fisik dari musim lalu dan minimnya pramusim yang ideal, mentalitas sang kapten justru tampil lebih siap dibanding siapapun. Untuk melangkah ke babak selanjutnya, Inter wajib meraih poin saat menghadapi River Plate pada Kamis dini hari waktu Italia. Dalam misi ini,
Lautaro menjadi sandaran utama Cifu, baik di dalam maupun di luar lapangan. Chemistry antara keduanya pun sudah mulai terbentuk, hubungan pelatih dan kapten yang bisa menjadi fondasi kuat proyek baru Inter yang tengah dibangun kembali. Inter Milan tampil dengan wajah baru dan penuh semangat muda dalam gelaran Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Seperti dilaporkan La Repubblica, pelatih Christian Cifu membawa sejumlah pemain muda dari sektor Primavera untuk merasakan atmosfer turnamen bergengsi ini. Di antara mereka ada nama-nama seperti De Pieri, Rececconi, Brand Bruch, dan Chokchi, bergabung dengan pemain muda yang lebih dulu bersinar seperti Valentin Carboni, pencetak gol kemenangan melawan Urawa Reds. Para pemain muda ini secara khusus dititipkan Cifu kepada para pemain senior, terutama kepada Kapten Lautaro Martinez. Cifu meminta mereka memperhatikan bagaimana para bintang berlatih dan bersikap, terutama Lautaro, yang bahkan dalam latihan tetap menunjukkan mentalitas seperti sedang bermain di laga derby. Lautaro pun menjalankan perannya dengan serius, memberi arahan dan menjadi panutan, terutama bagi para penyerang muda seperti Valentin Carboni dan dua bersaudara Esposito, Sebastiano dan Francesco Pio. Nama terakhir akan genap berusia 20 tahun pada 28 Juni mendatang, dan seperti dua rekannya, tampil di ajang ini sebagai ajang casting untuk merebut tempat di skuad utama Inter musim depan. Dengan Lautaro dan Thuram sebagai duet utama, masa depan lini depan Inter kini menjadi sorotan. Jika Mehdi Taremi hengkang, ia akan digantikan oleh penyerang muda yang siap pakai. Salah satu slot cadangan dipastikan akan diisi oleh Angelo Boni, pemain muda yang pernah dilatih Cifu di Parma. Kemampuan Cifu dalam membina pemain muda menjadi salah satu alasan kuat mengapa Giuseppe Marotta memilihnya untuk memimpin proyek regenerasi Inter. Kini, lewat turnamen ini, Inter bukan hanya memburu trofi, tapi juga membentuk fondasi masa depan yang menjanjikan. Masa depan Hakan Çalhanoğlu bersama Inter Milan mulai menjadi sorotan utama dalam pekan ini. Gelandang asal Turki itu dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke tanah kelahirannya, di tengah minat serius dari raksasa Super League, Galatasaray. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, pekan ini akan menjadi momen penting untuk mengetahui arah pasti negosiasi. Galatasaray disebut siap meningkatkan tawaran mereka demi memboyong Çalhanoğlu ke Istanbul. Sementara itu, sang pemain pun berpeluang untuk menyuarakan langsung keinginannya kepada Inter, jika memang tertarik pulang ke negaranya. Meski demikian, hingga saat ini belum ada proposal resmi yang masuk ke meja manajemen Inter. Pihak klub tetap bersikap tenang, menunggu langkah konkret dari Galatasaray sebelum mengambil keputusan apapun terkait masa depan sang regista. Filip Stankovic kini resmi menjadi pemain Venezia. Klub asal Veneto tersebut mengumumkan bahwa mereka telah mengaktifkan opsi pembelian permanen untuk penjaga gawang muda asal Serbia dari Inter Milan. Venezia FC telah secara resmi mengakuisisi Filip Stankovic dari FC Internazionale Milano, tulis klub dalam pernyataan resminya. Stankovic, yang lahir pada tahun 2002, tampil sebanyak 16 kali bersama Venezia dalam musim 2024-2025. Atas performanya yang solid di bawah Mistar, ia kini diikat dengan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2029. Petar Sucic menjadi salah satu sosok penting dalam kemenangan Inter atas Urawa Red Diamonds, dengan tembakan awalnya yang berujung pada gol penentu dari Valentin Carboni. Dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport, gelandang muda Kroasia itu mengungkapkan kebahagiaannya bisa bergabung dengan klub sebesar Inter. Perubahan ini besar, tapi saya menginginkannya. Saya ada di klub yang luar biasa dan ingin menikmati pengalaman ini sepenuhnya, berkembang sebagai pemain dan manusia, dan tentu saja, menang, ujar Sucic. Ia mengaku terkesan dengan perhatian Inter pada setiap detail, serta kehangatan para pemain yang membantunya beradaptasi. Meski datang usai kekalahan Inter di final Liga Champions, Sucic menegaskan semangat tim tetap tinggi. Kita harus pikirkan masa depan. Turnamen ini bisa jadi awal baru. Tentang pelatih Christian Cifu, Sucic menyebutnya sebagai sosok yang lugas dan penuh semangat. Ia bicara langsung, tanpa basa-basi, dan itu membuat kami cepat memahami apa yang ia inginkan. Meski diminati klub Italia lain, Sucic tanpa ragu memilih Inter. Begitu agen saya bilang Inter tertarik, saya langsung bilang, saya hanya mau ke sana. Pemain berusia 20 tahun ini tak mau dibandingkan dengan senior senegaranya seperti Brozovic, Modric, atau Kovacic. Saya hanya ingin jadi versi terbaik dari diri saya sendiri dan melakukan apapun yang dibutuhkan Inter, tutupnya.
Inter Milan terus memantau talenta muda untuk masa depan, dan salah satu nama yang masuk radar adalah Alvin Okoro. Penyerang berdarah Italia-Nigeria kelahiran 2005 itu saat ini dimiliki oleh Venezia. Namun baru saja menjalani musim 2024-2025 di Serie C bersama Vis Pesaro dengan status pinjaman. Menurut laporan jurnalis Nicolo Schira melalui akun X, Inter tertarik merekrut Okoro untuk memperkuat tim U23. Namun, ketertarikan itu bukan hanya datang dari Nerazzurri dan Juventus. Napoli juga dilaporkan membidik sang pemain muda. Di tengah ketertarikan dari 3 klub besar Serie A tersebut, Okoro dikabarkan akan segera memperpanjang kontraknya dengan Venezia hingga 2028, disertai opsi perpanjangan hingga tahun 2030. Langkah ini diyakini sebagai bentuk proteksi Venezia terhadap aset muda potensial mereka, yang kini mulai menarik perhatian.